من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, memberi berbagai macam nikmat pada kita sekalian, dan mengiringi sholawat serta salam tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu sekalian, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan kita nikmat berada dalam majelis ilmu. Dan di antara bentuk kelezatan, bahkan dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, bentuk kelezatan yang paling nikmat yaitu ketika kita berada di dalam majelis ilmu. Karena disitulah kita meraih ketenangan. Beliau mengatakan, jika orang itu faqdul ilmi, ilmu itu luput, kita tidak dapat ilmu, maka itu sama saja dengan hati kita itu jadi luput, roh kita juga jadi lepas, dikarenakan jauh dari ilmu. Dan ilmu yang ada ini tentu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pertama kali kami hadir di Masjid Khairul Ummah. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh DKM, ya, termasuk juga Ustaz Senang dan para pengurus masjid yang ada di Masjid Khairul Ummah ini. Mudah-mudahan senantiasa dipenuhi berkah dan majelis ini tetap terus langgeng, dan masjid ini juga membawa manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Dan tadi sudah dapat laporan, monggo semangat untuk berinfak, apalagi datang terakhir tadi minus pinter Pak, tidak juta, nanti bisa dicatat. Mudah-mudahan untuk usaha dan yang lainnya itu bisa teratasi. Nah, ini mumpung banyak jamaah yang turut hadir dan bisa mendukung untuk pembangunan masjid ini. Baik, kita bahas kali ini apa judulnya? Nah, ini mau bahas apa nih Bapak? Agar beban utang lepas. Ada yang punya beban utang? Kalau cuma tertawa atau cuma senyum aja berarti itu aja. Kalau nggak ada, ya saya doakan mudah-mudahan nggak ada terus. Namun kalau ada, nah ini yang kita kaji pada kesempatan sore ini. Saya berusaha seringkas mungkin. Mau tanya jawab? Ada tanya jawab nanti? Butuh apa buatan? Ya? Waktunya kita jam sampai 5:30 di 1 jam. Itu sak cukup ya. Kalau rampung ya harus rampung. Kalau nggak ada yang nanya ya sudah. Berarti sebenarnya masalah jaringan sudah selesai. Kalau ini nggak ada yang pertanyaan, berarti sambung paham. Dan saya doakan mudah-mudahan bebannya tadi cepat rampung. Sebenarnya kayaknya masalah jamaah di sini apa Magelang ya, atau saya sudah ini, tapi umum ya ini Magelang ya. Kayaknya jamaah Magelang dengan jamaah Gunung Kidul itu 11-12, mirip-mirip, nggak jauh beda. Dan ini masalah orang banyak ya. Saya kalau masuk ke desa-desa yang di Gunung Kidul,
materi yang paling saya utamakan itu membahas masalah utang. Apalagi kalau ada doa-doa gitu ya. Saya ada buku doa khusus sebenarnya, namun saya lupa bawa ini. Nanti insya Allah ada kuis. Ini nanti dapat hadiah buku zikir, kalian buku sholat 25 langkah bisa sholat. Ada satu buku lagi, bukunya itu judulnya 50 doa mengatasi problem hidup. Saya sengaja susun itu karena masalah itu kaum muslimin seputar itu saja. Ya, problem rumah tangga ada, masalah utang tadi juga ada yang punya hubungan dengan orang tua juga. Ya, ini dia mesti rampungkan itu. Ya, dia mesti rampungkan itu. Ya, kiat yang paling ampuh ya dengan kita itu banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kula awali dengan pembahasan utang lebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai memperkenalkan istilah utang dalam tinjauan syariat. Utang ini dalam bahasa Arab kita sebut dengan al-qardu, atau kalau saya hapus alif lamnya berarti jadi qardun. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Pada ayat seperti ini, siapa yang memberikan qard kepada Allah dengan qard hasana, artinya memberikan pinjaman. Namun kita ingin bahas khusus istilah qardun tadi dalam istilah fikih. Perhatikan istilah saya baik-baik nih, karena kalau kita benar dalam istilah ini, nantinya untuk pembahasan selanjutnya nanti paham. Apa itu qardun? Apa itu utang? Disebutnya dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Ini salah satu buku terlengkap membahas masalah fikih. Fikih di dalamnya bukan hanya fikih secara umum dalam berbagai macam bab, dalam berbagai macam tema, namun ini dalam berbagai macam mazhab. Nah, disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, qardun itu adalah daf'u malin irfaqan liman yantafi'u bihi wa yuraddu badaluhu. Daf'u malin, kita menyerahkan harta. Jadi kasih orang harta, memberi pada orang lain itu harta. Irfaqan, dalam rangka berbuat baik. Berarti tujuan kita tolong menolong. Ingat ya, tanya tadi apa? Irfaqan. Apa tadi irfaqan? Tolong menolong. Saya ingin buat baik pada orang itu. Ya, kalau sudah ada istilah ini sudah tegas nih. Irfaqan berarti saya ingin beri ini, saya nggak akan ingin dapat untung apa-apa gitu. Karena sudah disebut irfaqan. Liman yantafi'u bihi, saya serahkan pada orang yang ingin memanfaatkannya. Saya menyerahkan pada orang yang ingin memanfaatkannya. Wa yuraddu badaluhu, dan nanti yang dikembalikan itu penggantinya. Sahabat paham? Tidak paham? Baik, sekarang masuk contoh awal. Tadi apa sebutkan apa? Daf'u malin, menyerahkan harta. Kalau kita sebut harta, apa saja harta? Uang masuk harta, badan uang, ya, uang. Motor masuk harta, masuk. Jadi mau kasih contoh apa? Mau kasih contoh uang apa? Emas atau motor? Uang aja ya. Paling umumnya uang jadi baik. Saya serahkan uang. Berapa tadi? Tadi Pak DKM 5 juta. Ya pas gitu. Nah,
tak serahkan uang 5 juta. Irfaqan, berarti saya ingin tolong dia toh, Pak, ini saya serahkan ini uang, jenengan pegang ini, uang ini silakan dipakai 5 juta. 5 yantafi'u bihi, dimanfaatkan oleh orang yang ingin pakai tadi kan, wa yuraddu badaluhu, dan yang dikembalikan apa? Yang dikembalikan apa, Pak? Penggantinya. Pengganti apa? Uang apa? Yang 5 juta tadi. Apakah persis uangnya sama? Saya pakai uang 5 juta ini. Ini pecahan 100 nih. Saya lihat ini pecahan 100. Yang penting saya kembalikan penggantinya jumlahnya sama. Berapa? 5 juta. Berarti saya ganti dengan pecahan 50 yang jumlahnya 5 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, itu namanya utang itu. Uangnya diputar dulu. Yang penting apa? Besok dikembalikan. Jumlahnya berapa tadi? 5 juta rupiah. Paham pengertiannya, Pak? Sampun paham? Sampun paham? Baik. Tolong istilah ini diingat baik-baik. Utang yang kita bahas cuma seputar ini saja. Yang masalah dalam bahasa Indonesia kadang istilahnya sama, tapi jenengan tidak boleh samakan ini dengan utang. Contoh, saya mau pinjam motor. Nanti pakai istilah tadi itu. Istilah tadi harus dipakai itu ya. Dari pengertian tadi harus dengan pakai itu. Saya pinjam motor dari si A. Terus saya kembalikan lagi. Kembalikan apa? Motor apa pengganti motor? Saya pinjam motor merek S. Apa merek S gitu ya? Bukan merek S lah. Saya pinjam motor merek ini kan? Kembalinya motor apa? Motornya itu diganti atau motornya sama? Sama? Sama ya, Pak? Motornya sama? Itu namanya kordon apa bukan? Kordon apa bukan, Pak? Coba balik ke pengertian kordon tadi apa? Kordon, coba kordon. Apa tadi kordon? Saya serahkan harta, silakan dimanfaatkan, cukup dikembalikan apa? Penggantinya. Berarti uang tadi dipakai toh? Namun diputar dulu uangnya, nanti pakai uang lain. Yang penting jumlahnya apa? Sama. Nah, sekarang tadi pinjam motor. Pinjam motor S tadi toh? Motornya dipakai, gantinya motor apa? Motor S-nya ini S yang itu yang tadi atau ganti motor lain? Kalau yang lain enak banget itu, Pak. Berarti pinjam motor ini masuk kordon atau tidak? Jadi ini nggak masuk pembahasan kita, Ji. Walaupun dalam bahasa Indonesia disebut pinjam. Setuju bukan? Setuju. Soalnya kalau jadi kan salah paham nanti bawa-bawanya ke motor. Berarti tak pinjam motor, ya? Saya nggak boleh isi bensin. Soalnya harus dikembalikan sama. Kalau lebih berarti apa? Riba, masalah. Kalau saya yang punya motor, kowe ora tahu. Mikir gitu loh, punya motor masa bensinnya habis 2 liter atau cuma bilang matur nuwun saja. Ya besok-besok saya akan pinjamkan jenengan lagi. Ya jenengan salah pahamnya apa? Itu bukan istilahnya apa? Kordon. Setuju? Setuju betul, Pak? Setuju? Ini kalau nggak setuju saya nggak lanjut ini ya, saya ampun. Setuju ini nggak masuk karbon ya? Nah, berarti kita hapus ini. Kita cuma bahas yang tadi. Pinjam 5 juta, kembalikan 5 juta. Boleh jadi bukan dengan uang yang tadi toh. Dia pakai uang yang lainnya lagi. Yang penting jumlahnya berapa? 5 juta. Namanya
saja kembalikan penggantinya. Sampun paham? Pun, ini belum bahas masalah utangnya loh, ini baru pengertiannya. Nah, sekarang kita bahas ada istilah orang yang berutang. Berarti yang berikan orang yang berutang berarti yang diberikan pinjaman. Terus ada istilah orang yang memberikan pinjaman. Orang yang memberikan pinjaman ini kita sebut dia punya piutang. Gitu nih. Sedangkan yang memberikan pinjaman yang dapat pinjaman berarti dia punya utang. Untuk yang memberikan pinjaman dalam bahasa kita itu kan disebut kreditur. Betul kan? Betul Pak? Disebut apa? Kreditur. Bahasa Arabnya itu adalah muqrid. Dari qardun tadi, ya, untuk orang yang memberikan pinjaman, kreditur tadi bahasa Arabnya adalah muqrid. Jadi saya berikan pinjaman uang 5 juta. Nah, saya disebut apa? Muqrid. Terus orang yang meminjam berarti yang dapat pinjaman utang tadi, dia disebut, kalau dalam bahasa kita kan disebut debitur. Gitu ya? Disebut debitur. Nah, itu bahasa Arabnya muqtarid. Muqtarid. Dalam bahasa lainnya disebut lagi bisa dengan mustaqrid, bisa. Mustaqrid. Ini istilah. Dan para ulama fikih itu menyebutkan kalau dalam berutang itu ada 3 rukun. Ya, kita bahas kalau sholat itu lah. Sholat itu ada sekian rukun, wudu itu ada sekian rukun, mandi ada sekian rukun. Kalau berutang juga, utang dalam transaksi qardun tadi itu ada 3 rukun. Rukun pertama adalah sighah. Sighah ijab qabul. Kita sebut sighah itu ijab qabulnya ada. Yang kedua adalah orang yang melakukan akad. Berarti kalau ini kayaknya ada utang 2 orang tadi yang kita sebut, yaitu ada muqrid, ada muqtarid. Berarti ada muqrid, ada kreditur yang memberikan pinjaman, dan ada muqtarid, yaitu debitur yang menerima pinjaman. Terus rukun yang ketiga adalah harta yang dipinjamkan atau harta yang dijadikan utang. Untuk ijab qabulnya, nah, kalau pakai hukum dalam mazhab, yaitu dalam mazhab Syafi'i, yang notabene di negeri kita, ya. Kalau dalam mazhab pendapat mu'tamad, pendapat yang bagi pegangan, ijab qabul itu harus dengan lafaz. Harus dengan lafaz. Walaupun dalam pengertian mazhab yang lain tidak menyaratkan dengan lafaz. Yang penting sudah saling ridha tanpa ada lafaz tertentu. Wallahu a'lam, pendapat paling kuat, yang penting sudah saling ridha dan transaksinya adalah untuk pinjam meminjam tadi. Walaupun tidak keluar dengan lafaz utang, tapi maksudnya adalah untuk berutang, maka tetap sah. Sama halnya dengan jual beli. Terus yang kedua tadi ada 2 orang yang berakad, ada muqrid,
dan ada apa? Muqtarid. Dan saya akan jelaskan tambahannya untuk syarat dari orang yang berutang dan orang yang memberikan pinjaman. Terus yang terakhir tadi apa? Ada harta. Ada harta untuk pinjaman tadi. Nah, sekarang kita bahas hukum berutang. Berutang itu boleh atau tidak? Bapak-bapak, berutang boleh atau tidak? Hah? Jadi kan jawab boleh, kayaknya punya utang gitu. Boleh aja. Berutang boleh atau tidak? Kita rinci jadi dua. Karena ada dua orang yang terlibat di situ tadi. Ada mukrid, ada muqtarid. Ada mukrid berarti kreditur yang memberikan pinjaman, dan ada muqtarid berarti debitur yang menerima pinjaman. Kita tinjau dari dua ini. Para ulama itu katakan untuk orang yang memberikan pinjaman, untuk orang yang memberikan pinjaman, disunnahkan dia membantu. Catat sunnah berarti hukumnya. Jadi kalau ada orang datang, Pak, saya ingin pinjam uang 2 juta rupiah, saya janji nanti bulan depan saya ganti. Walaupun kenyataannya berikut, Pak. Malah. Yang penting kan janji dulu. Urusan belakangan ya wes. Nah, hukumnya apa tadi? Kita yang dengar nih, orang minta bantuan ke kita, hukumnya apa? Kita yang punya harta ini, Pak, kita mampu untuk berikan pinjaman, hukumnya apa? Sunnah. Ya wes dibantu. Terus yang kedua tadi apa? Muqtarid. Sekarang orang yang meminjam, hukum asalnya adalah boleh asalkan mampu untuk melunasi. Hukum asalnya apa, Pak? Boleh asalkan mampu untuk melunasi. Berarti boleh cari pinjaman, boleh berutang, boleh. Dengan syarat apa tadi? Asalkan mampu melunasi. Berarti arisan boleh atau tidak? Arisan boleh atau tidak? Ibu-ibu, sambutan, Bu. Wah, arisan semua. Boleh arisan. Boleh atau tidak, Bu, arisan? Arisan itu apa, Pak? Di dalam transaksi arisan itu apa, Pak? Arisan. Kalau saya dapat duluan, berarti setelah itu saya nyicil, Pak. Iya, Pak? Berarti berutang ya? Utang, nyicil, Pak. Namun kalau saya dapatnya paling belakang, berarti saya apa? Nabung. Sekarang, hukum nabung boleh enggak? Boleh nabung? Dalilnya apa? Dalilnya uang zakat itu kan harta simpanan, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak ada harta simpanan, nggak mungkin ada zakat. Berarti ada yang ditabung ya, dong. Ya, yang ditabung ini, yang disimpan ini, lah itulah yang jadi zakat. Berarti hukum menabung gimana? Boleh atau tidak? Boleh. Sekarang hukum berutang tadi apa tadi, Bu? Ibu, tadi berutang apa tadi, Bu? Boleh? Boleh. Berarti kesimpulannya berutang boleh tak? Boleh. Terus tadi nabung boleh atau tidak? Boleh. Kesimpulannya arisan apa? Ibu, boleh asalkan apa? Tidak kabur.
cuma bayar 2 kali lagi setelah itu hilang. Kabur tak berarti dong? Kabur, nggak boleh. Yang kan tadi berutang boleh, asalkan mampu lunasi, uangnya kabur. Namun kalau biasanya satu rombongan gitu, satu RT, insya Allah nggak kabur, cuma rumahnya di sini aja loh. Masalahnya saya dengar ada arisan itu bentuknya dari mana-mana nih, dari daerah macam-macam nih. Setiap orang setor 1 juta. 1 juta. 100 orang berarti berapa? 100 juta. Syukur-syukur dapat duluan, Pak. Kan bisa beli mobil langsung, Pak. 100 juta mobil second. Coba kalau dapatnya belakangan coba. Wah, nyicil terus, wah nabung lagi. Belum teman-teman yang lain tadi itu dari sekian ratus orang tadi, dari 100 orang tadi, kalau ada yang kabur gimana tuh? Repot, 1 juta lagi. 1 kali narik 1 juta. Repot banget. Baik, kita balik lagi tadi. Hukum bagi orang yang tadi mukrid, yaitu yang memberikan pinjaman, hukum dia adalah sunnah. Sedangkan untuk muqtarid, yang meminjam, yang berutang, hukumnya adalah boleh. Dengan catatan apa? Mampu untuk melunasi. Adapun tadi kalau untuk mukrid, disunahkan untuk memberikan pinjaman, karena hadis-hadis banyak yang memotivasi untuk membantu orang lain dengan pinjaman tadi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah." Siapa yang meringankan kesusahan, ya kan orang datang kepada kita kan karena yang mau pinjam dia susah. Siapa yang meringankan kesusahan orang lain, yaitu kesusahannya di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahan dia pada hari kiamat. Nah, ini jadi dalil tadi disunahkan untuk bantu. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tolong dicatat, membantu di sini tetap lihat-lihat orang juga, daripada jenengan menyesal. Kalau para pakar keuangan itu menyebut, kita kalau memberikan pinjaman pada orang lain, itu sama seperti separuh harta sudah hilang. Dan ini dibenarkan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Separuh harta sudah hilang. Buktinya ada yang memberikan pinjaman mau nagih pun berat. Coba lihat kalau ada yang minjam, Pak, pasti nangis-nangis, Pak. Iya tak, Pak? Wah, pokoknya dicerita masalah-masalah ini. Wah, kok anti kenal, wah, anak gua butuh sekolah, butuh ini, nangis-nangis. Nah, sekarang sudah dikasih 2 juta. Pas dengan butuh dana untuk berobat, nggak ada uang lagi. Cuma ingat, oh ini si ini dulu pinjam uang ke saya 2 juta nih. Coba dengan gantian datang pinjam lagi. Wah, ternyata nagih dia pun berat sekali. Sekarang jenengan nagih, gantian jenengan yang nangis. Betul? Pernah alami itu? Pernah, Pak? Ada yang pernah alami? Nah, kayak gitulah kenyataannya. Makanya saya beri catatan di sini, kalau ingin bantu, tolong lihat-lihat orang juga. Ada orang yang memang sudah dari dulu masalah, ya nggak usah dibantu. Pak Ustaz, dia sudah pinjam ke 20 orang, sekarang saya jadi orang ke 21. Ya ngapain? Uang 20 orang saja kena tipu, jadi kan mau jadi orang ke 21 juga. Jangan mikir-mikir. Yang kedua, mending kalau memang ingin meminjamkan, solusi yang paling bagus Bapak Ibu-ibu, mending sudah dikasih saja semampunya. Dia datang mau pinjam 2 juta, Pak, maaf Pak, saya nggak ada uang yang besar seperti itu, saya cuma punya 200.000. Nih ambil aja, sudah ini untuk jenengan. Oh Pak, saya mau pinjam, nggak ada, ini aja deh. Tapi masalahnya kalau sudah dikasih 200, besok datang lagi.
melihat orang ini orangnya bagaimana gitu loh. Nah sekarang saya ingin bahas tentang di posisi orang yang meminjam. Berarti yang kita sebut tadi muqtarid. Catatan pertama yang perlu diingat dulu Bapak Ibu sekalian, berutang itu yang jelas beresiko. Risikonya ada Pak, Bu. Makanya kan Nabi SAW sendiri dalam sholat beliau itu senantiasa berdoa supaya terangkat dari beban utang. Ada yang hafal doa beliau? Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Kalau ini doa versi Ali bin Abi Thalib, doanya itu untuk melunasi utang sepenuh-penuh. Itu teks dari Nabi itu. Tapi satu doa lagi, ada yang ringkas lagi, ada yang hafal? Ada yang dengar ini Pak. Doa malah bisa sholat kalau buku sedikit. Ada yang hafal lagi? Ibu wonten Bu. Bapak. Tadi doa yang saya sebut, doa ini dibaca Nabi dalam sholat. Nggih. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maghrami wal ma'sami. Hal ini berarti ya Allah, Tuhan perlindungan kepadamu dari rasa malas, kemudian dari haram, dari pikun, kemudian dari utang tadi ya, maghrab, kemudian dari dosa. Allah ibarik. Mungkin manfaat Pak. Coba saya sebut ya doanya ya. Kalau tadi itu 4 isinya, tapi ada di sini yang 2 yang saya maksudkan dalam hadis ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maqram. Coba kalau dulu sambil mau catat bisa. Coba saya tuntun Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Nah artinya, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit utang. Coba diulang. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit utang. Nabi SAW baca doa itu dalam sholat. Terus sahabat tanya, wahai Rasulullah, kok sering sekali engkau baca doa itu? Nabi SAW jawab, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena kalau orang itu sudah berutang, biasanya kalau bicara itu dusta, ngaku sih. Kemudian kalau janji biasanya tidak ditepati umumnya, dan yang Nabi SAW sebutkan di sini rata-rata terjadi. Betul atau tidak? Betul Pak? Betul. Juga kenapa utang itu berisiko? Nabi
Nabi SAW dia ingatkan seperti dalam hadis dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajuli yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Siapa saja yang berutang dan dia sudah punya niatan, kalau saya pinjam ini saya nggak akan bayar, berarti ingin kabur kan? Saya pinjam ini saya nggak akan bayar, maka dicatat dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan statusnya seperti maling, pencuri. Apa tadi berutang, tapi niatan awalnya apa? Tidak mau bayar. Hati. Dan juga yang lainnya lagi. Pada hari kiamat, risiko orang yang berutang lagi adalah kebaikan orang yang berutang akan diambil untuk melunasi utangnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar, "Man mata wa alaihi dinarun, au dirhamun, qudiya min hasanatihi, laisa thamma dinarun wala dirhamun." Siapa saja yang meninggal dunia lantas memiliki kewajiban utang berupa dinar atau dirham, sekarang dia sudah meninggal dunia, maka kebaikan-kebaikannya yang akan dipakai untuk melunasi utangnya, karena nanti di akhirat tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Apa yang dipakai tadi Pak? Kebaikan-kebaikannya diambil, ditransfer untuk melunasi utang-utangnya tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga katakan, nafsul mu'min mu'allaqatan bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasi utangnya tadi. Kata Imam Asy-Syaukani, hadis ini adalah dorongan agar ahli waris segera melunasi utang si mayit. Pak, Bu, harta kalau sudah jadi warisan, yang dipikir itu adalah, ingatnya urutannya ini. Kalau sebut urutan, kalau ada harta jadi waris, sebelum dibagi untuk pembagian waris, harta peninggalan itu dipakai dulu. Satu, untuk mengurus jenazah. Dua, untuk lunasi utang. Ya, dua, untuk lunasi utang. Tiga, untuk wasiat. Wasiat ini tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Yang keempat, baru bagi waris. Apa urutannya tadi? Satu, apa? Satu, mengurus jenazah. Dua, bayar utang. Tiga, wasiat. Wasiat tadi apa catatannya? Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Empat, nah itu baru mikir waris tuh. Biasanya ahli waris ini bukan mikir ini dulu nih, utang dulu. Yang dipikir kapan pembagiannya. Wah, sebelumnya ada di Sumatera, itu langsung pas simbah ini meninggal langsung telepon. Yang jauh jadi dekat. Dia kabarin. Nah, terus ujung-ujungnya kapan mau dibagi? Wah, siap-siap. Dan gara-gara pembagian yang dekat jadi jauh, tukaran Pak, bertengkar gara-gara waris. Oh, itu makanya khusus untuk pembagian ini dalam ayat Al-Quran diatur. Soalnya masalah-masalahnya di situ. Nah, makanya di sini Nabi SAW ingatkan juga, sebagaimana kata Imam Syaukani yang tadi ya,
ahli waris ya. Jadi anak-anak yang dapat nanti, ada istri, ada suami, ada anak-anak yang dapat ini ya. Hendaklah memikirkan untuk melunasi utang dulu. Karena tadi masih mu'allaqatun bidaini, orang yang punya utang itu masih bergantung dengan utangnya. Hadis ini sebagai berita bagi mereka bahwa status orang yang berhutang masih menggantung, disebabkan oleh utangnya sampai utang tersebut lunas. Ancaman dalam hadis ini ditujukan bagi orang yang memiliki harta untuk melunasi utangnya. Oh, berarti bagi orang yang punya harta namun gak mau bayar-bayar. Jadi kalau orang memang gak punya harta lah, dia jadi goreng, jadi bangkrut tenang, gak punya apa-apa sama sekali, beda. Ini untuk orang yang punya harta gak mau bayar. Ancamannya kayak gitu, dia masih menggantung dengan utangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta, kata Imam Syaukani, orang yang tidak memiliki harta dan sudah bertekad ingin melunasi utangnya, yang penting tekad mau melunasi utang, ia akan mendapat pertolongan Allah untuk memutihkan utangnya tadi, sebagaimana hal ini terangkan dalam hadis-hadis yang lain. Yang penting ada niatan untuk bayar utang. Niatan ini harus ada, sebagaimana nanti disebutkan juga dalam hadis, innallaha ma'ad-da'in hatta yaqdiya dainahu man lam yakun fima yakrahullah. Allah itu akan bersama, artinya memberikan pertolongan pada orang yang berutang, yang serius bayar utangnya. Selama utang tadi bukan dalam perkara yang Allah larang. Kalau utangnya untuk maksiat nggak boleh. Selama memang serius dan memang dia butuh, dia serius untuk lunasi, Allah akan tolong dia sampai utang tadi berapa? Lunas. Mudah-mudahan kita jadi orang yang serius untuk lunasi utang kita cepat lunas. Allahumma amin. Nah, catatan selanjutnya kita bahas sedikit tentang riba. Masih cukup tuh waktu ini kan? Coba singkat ini. Bapak ibu-ibu sekalian, ini kaidah-kaidah penting untuk masalah riba dalam utang piutang. Jangan ingat kaidah umumnya ini. Ini kaidah umum. Bahkan kaidah ini kata Imam Ibnul Munzir, ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Apa itu riba dalam utang piutang? Walaupun hanya dari